HP ini memang udah resmi di Indonesia lebih dari 2 bulan, tapi masih banyak kalian yang nanyain dan bahkan sampai DM ke Instagram kita @uptodateidn nanyain kapan review Realme GT Neo 3 tayang. Apakah kita akan review GT Neo 3T? Jawabannya ya, gua akan review, tapi untuk memakan jangka panjang biar enak dan bisa dapat kesimpulan yang pasti bahwa yes, ini adalah HP terbaik dari Realme di tahun 2022 sejauh ini, no debat. Tapi tenang, gue ngomong kayak gini bukan karena tanpa alasan. Jadi langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to Date IDN channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Tentu yang jadi inceran utama kebanyakan orang, khususnya di pasar Indonesia, mengenai HP mid-range ada di bagian performa. Yang nggak bisa dipungkiri, performa itu akan ngefek ke pemakaian jangka panjang. Jadi ketika Realme bisa ngasih chipset Snapdragon 870, RAM 8GB, dan storage 128GB di harga segini, menurut gua gila sih, ini berani banget. Yes, harus gua akui Snapdragon 870 itu adalah chipset favorit gua karena punya performa ngebut, cukup adem, dan cukup stabil juga. Iya, jadi angka Antutu yang tinggi tuh bukan sekedar angka aja, tapi ke performance real life-nya itu sangat ngefek. Main game Genshin Impact ketika gue push ke high plus 60 fps masih bisa berjalan dengan baik, walaupun memang ketika suhu udah naik ya biasalah, bakalan berasa stutter dan frame-nya bakalan nurun dari angka 45 ke 37. Jadi saran gue kalau kalian mau main game Genshin Impact yang playable dan lebih adem, pindahin ke medium plus 60 fps. Game kayak PUBG bisa dapat HDR Extreme yang gokil, ini stabil banget, bisa lock di angka 59 sampai 60 fps. Gyroscope-nya pun juga lancar. Cuman untuk game Mobile Legends rada disayangkan, grafik atau lebih tepatnya di refresh rate itu belum bisa super, padahal layar HP ini support 120Hz dan chipsetnya Snapdragon 800 series. Jadi ya cuma mentok di high dengan kombinasi grafik ultra itu masih kurang sih, cuma mentok di 60 fps aja. Tapi intinya Snapdragon 870 punya performance yang ngebut dan gue prediksi masih bisa kepake atau dipakai sampai 2 tahun mendatang lah ya. Setelah performa ngebut, hal kedua yang menjadi pertimbangan kebanyakan orang ada di bagian baterai. Ya iyalah ya, percuma punya performa ngebut tapi harus sering-sering nge-charge. Itu males banget. Tapi selama 1 bulan terakhir, harus gue akui baterai 5000 mAh di HP ini awet. Iya, dipakai kebutuhan setiap hari kayak nonton YouTube, scrolling TikTok, nonton Instagram, main Mobile Legends push rank turun ke Legend 2, terus mau naik Legend 1 lagi. Dengan koneksi seluler data 30%, 70% Wi-Fi, refresh rate lock 120Hz dan volume set 30%, itu bisa dapat screen on time 7 jam rata-rata. Yang paling tinggi bisa nyentuh 7 jam 49 menit dengan standby sampai 1 harian lebih. Asli ini awet banget. Dan gua nggak nyangka juga dalam segi charging ternyata bisa support 80 watt. Ya ini lebih ngebut ketimbang GT Neo 2 kemarin yang bikin pengisian daya dari angka 0 sampai 100% itu makan waktu 35 menit. Dan yang gue suka juga kalau misalkan kalian pengen nge-charge lama atau ditinggal tidur, ada fitur AI Night Optimized Charging di mana tegangan listrik yang masuk bisa di-adjust sampai nanti kita bangun baru penuh 100% di pagi. Gue suka dan ini kepake. Nge-charge ngebut bisa dan nge-charge pelan juga bisa. Untuk kualitas layar, AMOLED tipe i4 di HP ini memang bagus. Punya warna yang colorful, brightness-nya cerah, bahkan kalau dirasa layarnya kurang vivid, bisa nyalain video color enhancer, dan udah support refresh rate 120Hz yang bikin animasi scrolling tuh mulus banget. Even posisi baterai sampai mati total bisa berjalan dengan baik tanpa adanya stutter. Tapi dalam segi touch responsitivity rasanya masih kurang oke. Iya, gue ngetes menggunakan Hero Mobile Legends Johnson. Untuk nyetir itu masih agak sedikit kurang responsif. Padahal fitur GT Mode udah gue aktifin dan touch responsitivity game mode udah gue mentokin sampai kanan, tapi masih kurang ngefek atau ya kurang ngangkat. Gue berharap bisa diperbaiki lewat software update mendatang. By the way, dalam segi desain harus gue apresiasi, iya ini bagus. Bezel bawahnya makin tipis untuk kelas premium mid-range-nya Realme, dan untuk konsolnya pun juga punya ukuran yang relatif kecil. Emang sih bezelnya nggak setipis kayak GT2 Pro, tapi ini kemajuan lah.
Dalam segi fitur-fitur di HP ini rasanya bisa melebihi ekspektasi beberapa orang. Iya, untuk performa unlock pertama sudah menggunakan teknologi fingerprint under display dengan performa yang ngebut, akurat, bahkan tersedia fitur sensor sidik jari kayak di HP flagshipnya mereka. Kedua, haptic vibration-nya itu berasa mahal, berbobot, gak lebay. Ketiga, NFC-nya tersedia. Keempat, koneksi sudah support 5G di kedua SIM walaupun memang ya udah nggak bisa di-upgrade lagi pakai micro SD untuk storage di HP ini. Dan kelima, sudah menggunakan fitur stereo speaker dengan kualitas suara yang memang condong ke treble, vocal clarity bassnya agak kurang, tapi dalam segi tingkat volume ini keras, dan tentu port jack 3.5 ya udah nggak ada sama kayak di GT Neo 2 kemarin. Jadi buat kalian penasaran gimana kualitas suara speaker di HP ini, seperti biasa pasang earphone-nya dulu ataupun headset. Kalau udah ready langsung di play atau dilanjutin lagi volume 100%. Ya, kayak gitu. Performa ngebut, baterai awet, nge-charge cepat, dan fiturnya banyak. Ada hal yang harus di trade off, yaitu di bagian kamera yang biasa aja sih. Emang secara konfigurasi ini lengkap, ada primary lens, ultra wide, dan makro yang jarang kepake dengan resolusi yang tinggi juga di 64 megapiksel primary lens f1.8 dan untuk lensa ultra wide di 8 megapiksel. Sedangkan untuk makro lens ya udahlah yang nggak akan kepake. Di kondisi daylight, detailnya tajam, dynamic range-nya ngangkat, tapi dalam segi warna saturasi itu kadang nggak konsisten. Ya, bisa bagus, bisa kurang ngangkat. Sedangkan untuk di lensa ultrawide, ya ini masih dalam kategori yang biasa aja. Detail cukup dapet, dynamic range-nya ngangkat, dan distorsinya nggak gitu berasa. Sedangkan untuk di kualitas low light, ya warna agak sedikit keijoan, detailnya tajam banget karena ada extra software sharpening yang sangat berasa. Tanpa di zoom udah kelihatan. Noise-nya minim, grain-nya juga ya ada dikit. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, barulah di sini yang bikin gue makin kecewa. Parah, udah ada extra software sharpening, ini ditajemin lagi jadi kelihatan kayak pecah banget. Warnanya itu jadi kemerahan, kontrasnya ngangkat banget sampai terlihat kayak overexposed. Jadi gue lebih prefer nginstalin aplikasi Gcam yang jadi penyelamat. Emang detailnya nggak setajam kayak di night mode, tapi ya lebih sesuai preferensi gue. Karena detail kalem, kontrasnya bagus, gak overexposed, warnanya itu mendekati natural, noise dan grain pun juga bisa lebih minim. Jadi kamera untuk hasil foto biasa aja, dan sedangkan untuk kualitas video memang di primary lensnya bisa support sampai 4K 60 fps, tapi ya itu nggak stabil. Kalau mau stabil turunin ke 4K 30 fps, barulah kualitasnya ini ya agak melebihi ekspektasi gue sedikit. Jitternya minim, nggak wobbly, tapi untuk lensa ultrawide sayang banget cuma mentok di 1080p dengan 30 fps aja yang stabil. Jitternya minim, tapi ya untuk detail agak kurang bagus. Sedangkan untuk kamera depan ya cuma mentok di 1080p 30 fps yang nggak stabil dari kamera bawaan, tapi bisa nyalain ekstra stabilisasi. Tapi itu agak berasa sedikit wobbly atau ya agak berasa jitternya sedikit sih. Jadi intinya untuk kamera gue lebih prefer nginstal pakai aplikasi Gcam aja, jauh lebih sesuai preferensi gue. Bagian lain yang harus di trade off atau ditukar dengan segala yang ditawarkan setelah kamera ada di bagian body build quality. Iya, ini bahan materialnya menggunakan plastik baik di back cover sampai ke frame dengan kualitas yang gak ada bedanya sama Realme 9 4G HP 2 jutaan atau 3 jutaannya mereka. Apalagi dalam segi desain juga biasa aja, gak ada yang spesial. Untuk warna kuning menurut gue ini agak norak, sedangkan untuk warna abu-abunya ini fingerprint magnet. Iya, pegang dikit gak berkeringet aja ninggalin sidik jari. Walaupun untuk finishing warna abu-abu yang sekarang gue pegang itu doff, berasa matte halus, jadi ya terkesan premium, tapi gak ada bedanya sama Realme 9 4G kemarin yang udah kita review. By the way, ini bukan HP yang ringan karena beratnya nyaris 200 gram dan bukan HP yang tipis. Punya ketebalan di 8,7 mm dan ini masih ada bump kamera yang nonjol. Jadi akan agak goyang-goyang kalau kalian mau pakai HP ini tanpa case. Kalau ditanya apakah HP ini udah ada IP rating? Jawabannya belum ada HP Realme yang support IP rating sih sampai saat ini.
Oke, terakhir dalam segi software update menurut gua, ya ini masih cukup rutin karena di bulan Agustus awal sudah terima security patch di bulan Juli. Tapi gua ngerasa nggak secepat kayak di Realme 9 4G yang padahal punya harga lebih murah ketimbang HP yang satu ini. Gua nggak tahu sih kenapa, tapi kalau ditanya apakah rutin, jawabannya iya, rutin. So guys, itu dia video review 1 bulan pemakaian Realme GT Neo 3T versi channel Up to Date ID. Dan intinya memang kalau kalian nyari performa ngebut, baterai awet, ngecharge ngebut, fitur-fiturnya komplit dengan harga 5 jutaan, ya ini fix sih terbaik dari HP Realme di tahun 2022 sejauh ini. Bener-bener, wah gokil, price to performance sangat dapat. Kekurangan yang jadi deal breaker di bagian kamera dan body masih bisa diakalin kayak pakai casing dan installin Gcam aja kalau memang beneran kalian minat dengan HP yang satu ini. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.